Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kisah batu belah bagian ketiga, yang mana di bagian ketiga ini judulnya adalah Genali. Selamat mendengarkan. Sejak tadi ia asik mencari sesuatu dalam pengemasannya. Dari tadi anak-anak mengerubunginya seperti lalat. Anak-anaknya sendiri, anak-anak ini kebanyakan tidak sabaran, tapi di antaranya ada yang tenang-tenang saja. Sang bapak hampir tak menghiraukan kerubungan itu. Sekali ia tampak seperti mengingat-ingat sesuatu, lalu masuk ke dalam diikuti oleh mata anak-anaknya. Sebentar kemudian keluar lagi dengan sepotong kawat. Melihat kawat itu, anak-anaknya pada senyum-senyum. Setelah kawat dipotong 7 kerat, sang bapak mulai mengasah dan membentuknya menjadi sebuah pancing. Melihat pancing-pancing yang sudah siap dibentuk, nafsu para lalarnya tambah meluap-luap. Ada yang memandang sayu, ada pula seperti melotot. Dalam pada mereka terbayang laut luas dan ikan-ikan yang mereka tarik dari dalam perutnya. Di sela-sela kerubungan itu ada yang tampak tersenyum seperti kepada dirinya sendiri. Sang bapak begitu asik dan sedikit pun tak menyimak ragam laku anak-anaknya. Ia hanya ingin memenuhi harapan anak-anaknya dengan segera. Tiba-tiba ia tampak mencari-cari sesuatu, lalu menghitung potongan-potongan kawat tadi. Anak-anaknya agak heran melihat tingkah bapaknya. "Apa, Pak?" salah seorang bertanya. "Mana satu lagi?" Ada yang pura-pura mencari dan ada pula yang sama sekali tak menghiraukan, seolah tak ada yang terjadi. Mata bapaknya menyorot pijar ke dalam pasangan mata anak-anaknya, sorotan menuduh. Itu dipahami anak-anaknya. Bapaknya tak puas, diam-diam ia menghitung jumlah anak-anaknya. Ia kaget. "Genali kemana?" Ia menyebut nama biji matanya yang bungsu, yang lain ikut mengeriti jumlah mereka di antara dirinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti, kemudian seorang lagi mencoba menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup, katanya serta memandang bapaknya. Kurang satu, sambut seorang lagi yang napasnya menghitung diam-diam. "Ya, Genali kemana?" ulang bapaknya. Rupanya Genali telah menghilang di luar tahu mereka. Pandang menuduh sang bapak mulai melembut kini. Mereka telah yakin yang mengambil kawat tadi adalah Genali. Bapak ini meneruskan pekerjaannya sambil memandangi. Tanya bapaknya, ada yang mengomel pada Genali. "Kemana dia? Panggil kemari," ujar bapaknya dari tengah-tengah keasikannya. Yang disuruh ada yang hanya sekadar pandang memandang, sebagian tak menghiraukannya. Genali sudah berada di pantai di pinggiran laut yang agak jauh juga dari rumah mereka. Benang yang tadi dicurinya dari penjahitan ibunya diikatkan persis di tengah-tengah kawat lurus yang belum diruncing dan dibentuk di atas sebuah ungkul-ungkul. Ia berjuntai menghadap ke tengah. Ia mulai mencobakan pancingannya dengan 1000 harapan. Ungkul-ungkul yang ditungganginya kadang-kadang terasa goyah oleh tendangan-tendangan ombak yang berlari dari tengah. Genali tak mengacuhkannya. Ia tetap mencangkung seperti merenungi sesuatu. Ia lagi menunggu seekor ikan yang diyakininya pasti akan menghampiri pancingnya. Bila seekor saja ia mujur, dengan secepat kilat akan berlari pulang. Ia akan berbangga pada ibu, pada bapak, dari saudara-saudaranya. Akan mengalirlah kekaguman, terutama dari saudara-saudaranya. Demikian lamunannya.
Di tengah keheningan harapannya, tiba-tiba terasa satu tantangan kecil menjentik-jentik benang pancingnya. Hatinya gembira dengan debar-debar. Jantungnya yang memukul-mukul dada seperti debar-debur ombak yang menebah pantai. Di matanya terlukis seekor ikan yang akan diteng-tengnya ke rumah dengan larinya yang terbirit-birit. Wajah bapaknya tampak berseri-seri mengeluk-elukan kedatangannya. Saudara-saudaranya mengerubung kagum lalu menyeganinya. Pikiran-pikiran ini begitu menyedati otaknya di atas ungkul-ungkul itu. Rangsangan yang mengejek dari tengah perut laut itu terus menjentik-jentik juga, begitu hatinya yakin dan menggelorakan rasa gembira. Ejekan itu pun semakin kuat terasa di tangannya. Wajah bapaknya yang berseri semakin jelas tergambar pada wajah laut itu. Sekali sentakannya begitu kuat hingga menggerakkan perahu ungkul-ungkulnya. Sentakan ini juga membuat ia lebih waspada dan menguasai diri terhadap mangsanya yang sesaat lagi akan diraihnya. Tali pancing tambah tegang, suasana pun bertambah tegang. Tarikan dari bawah bertambah kuat. Genali melilitkan tali beberapa kali di pergelangannya dengan keyakinan ia pasti menang. Tampaknya sekarang ada dua kekuatan yang berimbang yang membuat perahunya mengalah. Ungkul-ungkul ini bergerak seperti kapal baru mengangkat sauh, dan Genali bertengger di atasnya bagai seorang nahkoda yang tabah. Ungkul-ungkul makin menjauh dari pantai, makin jauh. Itu tak diketahui oleh nahkoda muda yang sedang asik ini. Ikan yang diharap-harapkannya belum juga mampu dikeluarkannya dari perut laut itu. Tampak ia seperti bermain layangan, mengulur dan menarik-narik benang di tangannya. Dan tengah ketekunannya ketika sekali ia memandang sekeliling, berkembanglah kegelisahannya. Pikirannya berbenturan dengan tantangan maut yang mencekam. Dalam kaca-kaca laut itu segera terlukis wajah ibu bapaknya yang sedang begitu muram, saudara-saudaranya yang sedang dibentak-bentak bapaknya buat mencari kemana-mana diselimuti keharuan. Bila sore ini tiada sempat pulang ke rumah, mereka tentu menangis amat sedihnya, apalagi ibu. Begitu kacau pikiran Genali pada dirinya di tengah-tengah lautan cemasnya. Dengan mata buram ia memandang ke sekeliling yang tampak payungan kabut menyungkup kekalutannya. Dalam kicauan pikiran yang tak menentu itu, tali pancingnya masih erat terlilit di pergelangannya dan masih dalam keadaan berlayar entah kemana. Masih selamat ia dalam artian tidak karam. Perahunya ini tak mungkin karam dan tak akan karam sebelum kayu itu sempat busuk. Berbilang hari dan malam sudah Genali dalam laut, dan berbilang hari dan malam pula ia dalam duka dan resah. Tapi masih untung ketabahannya belum sempat mencair dari dadanya. Kecuali itu, perutnya telah lama keroncongan karena tak pernah diisi suatu apapun selain air laut yang tak pernah kering, kalau hanya buat penawar dahaganya. Pelayaran terus juga berjalan menuju pelabuhan yang tak dipahaminya, sedang di hatinya selalu terjerat sebuah harapan. Semoga ikan ini bermurah hati buat membawanya kembali ke pantai, di mana pikirannya sekarang sedang berlabuh. Ya, ke pantai, sedang isakan ibunya. Harapan yang selebar lautan ini cuma dibayangi latar putih kabut sekitarnya. Seperti seorang yang kehausan seteguk air, tiba-tiba matanya yang gerah tertumbuk bayangan hitam samar di kejauhan. Ia seperti meloncat kegirangan, hatinya terbuka menganga, lalu ragu. Sorot matanya dipertajam, rasa cemas mengancam karena sudah terbiasa dalam kecemasan. Kalau itu satu makhluk yang akan menyerang, terlalu besarlah jadi lawanku seorang. Ia seperti menelan sesuatu di kerongkongannya. Dan terlalu kecil aku ini buat ditelannya. Ia mengusap-ngusap mata lalu meyakininya kembali. Tiba-tiba hatinya bersorak. Rupanya aku hanya dibebani ujian beberapa hari ini saja. Suaranya terputus-putus gembira. Sejemput senyum kemudian mengalir tenang di bibirnya. Oh, aku telah selamat kembali. Telah selamat. Terdengar getar bisik dari celah komat kamit mulutnya yang layu. Bapak, ibu, ini anakmu telah datang kembali. Telah berbilang hari
engkau disiksa kegelisahan, maafkanlah aku. Wajahnya bersinar-sinar kena pantulan cahaya ombak laut. Di hadapannya hamparan bumi, harapannya semakin nyata. Nyata pula dalam benaknya orang-orang yang dikasihinya akan ketemu dan dipeluknya kembali. Ketika itu hujan pun turunlah, hujan rene remene, seolah turut ceria menyongsong kedatangannya. Bagi Genali dirasakan bagai siraman setawar sedingin yang bisa diberikan pada seorang pahlawan pulang perang. Dataran samar ini bukan lagi teka-teki, nyata sudah. Tapi mengapa begitu kecil, pikir Genali. Persis sebuah alun-alun saja, tak tampak olehnya pepohonan yang besar, cuma rumputan yang jarum jemarum, di sana sini sedikit onggokan semak. Seperti pula yang baru lahir agaknya, perahu ungkul-ungkulnya terus saja mengantarkannya lebih mendekat. Genali seperti terbaring dalam sebuah mimpi yang indah. Betapa tidak, seumur hidupnya ia belum pernah mengenal pulau semacam ini. Dalam sebuah dongeng pun tidak berkeras ia menghancurkannya mimpinya, tapi alam ini tetap juga gaib. Perahunya merapat. Perahu yang aneh, desisnya. Ia menekur tenang, kemudian tengadah seperti berdoa, pelan-pelan menekur kembali. Ikan aneh, pancing yang aneh. Atas kehendak siapakah semua ini? Kehendak Bapa atau ikan ini? Ia melihat pergelangannya, tapi masih terlilit. Pelan-pelan ia turun ke darat, berdiri dan menarik napas panjang. Dicobanya menarik pancingnya, dengan amat mudah tali terulur ke pihaknya seperti orang menarik layangan dari udara. Aneh, sekarang ia menyerah kepadaku. Setelah aku terserah dalam pelukan pulau aneh ini. Tali pancingnya tentu ditariknya terulur ke pihaknya, ditarik terulur. Seekor ikan menggeliat-geliat tidak jauh dari permukaan air. Sama sekali tak bernafsu ia menghadapi musuh yang sedang menyerah ini. Nafsunya telah habis menetes dalam perjalanan. Dengan lesunya tali terus ditariknya. Di ujung tali pancingnya dalam jarak yang sudah dekat tampak satu cahaya yang sedikit mengagumkannya. Kemudian ia mengomel. Ikan mas kecil, menarik napas dan menghembuskannya kesal. Ikan kecil, ulangnya lagi seperti meyakinkan dirinya. Mengapa bisa menarik perahuku yang begitu besar? Aku tak tahu, bantahnya sendiri sambil menggelengkan kepala. Setelah lepas dari seluruh pengamatannya, ikan itu ditambatkannya pada sebuah perdu rerumputan dunia. Ia seolah tak butuh lagi. Genali melihat pergelangannya, diusap-usapnya bekas tali yang tertanam dalam dagingnya berhari-hari. Genali memandang ke sekitar tanpa nafsu. Seluruh wajah pulau itu dapat terjamah oleh matanya. Kemudian memandang ke jurusan arah datangnya, sepi. Tanpa rangsangan keinginan yang mendesak, ia mulai menjelajahi pulau ini. Ke utara, ke selatan, dan ke depan, ke penjuru angin, tak satu pun yang menarik. Semua serba mencekam, sepi dan kuyu. Terkadang datang rasa segar menyela di dirinya. Dari mana datangnya dan apa sebabnya, entahlah. Karena penat oleh lelah mengembara atas benua kecil mungil ini, ia menggolekkan diri di mana saja ia suka. Di utara, di selatan, di 8 penjuru angin, tanpa ada gangguan. Kepenatan bergolek pun membuat ia harus mengembara lagi. Kemana-mana, sampai tinggi hari hingga larut malam atau dini hari, tanpa sesuatu yang mengganggu. Kerja yang membosankan ini diselinginya dengan kerja bermenung seperti ayam sakit. Bermenung pun akhirnya menjadi sebagian kerja yang menjengkelkannya. Dan semuanya ini dilaluinya tanpa makan, kecuali makan hati. Inilah kerja berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan lebih dari berbulan-bulan, mengembara, menggolekkan diri, bermenung dan makan hati. Sesekali ia menjenguk sahabatnya yang tertambat di pantai. Inilah satu-satunya tempatnya bicara ala kadar selain bicara kepada dirinya sendiri. Dalam perjalanan waktu sekian lama, kain yang tersangkut di tubuhnya sedikit demi sedikit gugur, akhirnya tanggal sama sekali. Tapi itu tidak menjadi beban pikirnya. Ada satu hal yang tak pernah dilupakannya, berdoa.
berdoa kepada Kholiknya. Ia yakin semua ini buah kehendaknya, atas kehendaknya semua mungkin terjadi. Begitu dulu pernah diceritakan bapaknya pada suatu malam ketika hendak tidur. Keinginan dan kehendak kita dengan izin dan kehendaknya bisa terjadi. Orang yang tak pernah berdoa akan dimarahinya, demikian petuah bapaknya yang masih segar dalam ingatannya. Karenanya ia selalu berdoa, mudah-mudahan, begitu bisik hatinya. Mudah-mudahan apa, ia pun tak tahu. Dengan penyendirian dan kesepian, ia sudah terbiasa akhirnya rasa yang datang menekan tak lagi seberat tempo hari. Terkadang terbit sesuatu rencana yang ia sendiri pun heran mengapa rencana itu lahir. Dan buat apa? Bagaimana mungkin terjadi? Rencana ini paling-paling dirembukannya sendiri. Atau pada sahabatnya di pantai, terkadang ia senyum sendiri karena berhasil memecahkan masalah pelik dalam dirinya. Tapi satu hal yang tak dapat dipecahkannya, walaupun sudah berulang-ulang dicobanya. Bagaimana mengadakan yang tiada? Untuk mana ia selalu kembali kepada Kholiknya? Pada saat yang demikian, ia merasa semakin kecil di tengah samudera raya ini. Hidup yang membosankan ini melompat dari satu penerawangan ke penerawangan yang lain, dari satu lamunan ke lain pengelamunan, dari satu masalah ke masalah yang satu, hanya debur-debur ombak yang bisa menawarkan sebuah nyanyian yang sudah begitu indah dalam hidupnya. Tapi terkadang begitu dibencinya bila pulau itu dibayangkannya sebuah neraka, dan memang nerakalah untuk hidup seorang manusia. Pada satu pengelamunan yang dalam pandangannya terarah pada titik amat jauh, ia disentakkan oleh satu bayangan samar sebagai satu fata morgana. Ingatannya jadi undur ke saat ia sedang diombang-ambingkan perahu ungkul-ungkulnya tempo hari. Matanya menyorot tajam meyakini fata morgana itu. Aku keliru, bisiknya antara dua bibir bergetar. Matanya terpasang lebar. Tidak, sanggahnya sendiri. Bayangan itu semakin jelas, hatinya semakin riuh dan takut. Itu pasti menuju kepada aku, ke benua kecil mungil ini. Mulut harapannya bicara begitu riang. Pasti mengambilku atau sedang mencari-cari atas perintah Bapak tercinta, atau Bapak, Ibu dan semuanya di atasnya. Ia tampak makin pasti di hatinya. Semakin dekat sudah Genali melambai-lambai tangan gairah sambil berteriak-teriak. Jelas sudah di matanya para awak kapalnya. Awak kapal ini menyaksikan lambaian Genali. Kapal itu merayap gontai lalu lewat seenaknya di hadapan Genali tanpa sekelumit isyarat pun. Setan, setan, desisnya berulang-ulang. Oh, sombongnya manusia. Kesombongan itu telah menikam Genali dalam-dalam. Lambaian tangan si tertikam kesombongan ini semakin bernafsu. Suaranya seperti serak, sudah melontarkan harapan bercampur benci. Genali begitu amat marah pada kesombongan itu. Lantas lambaian dan teriakan paraunya lesu dan hancur pada buritan kesombongan itu. Kelesuannya berbicara sedih. Alangkah kejamnya manusia yang tak mengerti manusia. Hatinya menangis di latarnya kekejaman yang diucapkan dan dirasakannya. Tangisan itu mengetuk dalam jutaan sel. Mengapa manusia harus berlaku begitu atas manusia? Manusia yang seperti kerusakan sekarang ini dan kemanusiaanku, mengapa? Puncak teriakan hatinya melengking begitu tinggi ke puncak yang maha tinggi. Kapal yang merayap gontai tadi yang belum lepas dari sorotan mata dan hatinya tampak berupa haluan. Ditelitinya dengan cermat sekali. Sungguh mereka balik lagi menuju kepadaku. Mengapa? Mau menebus keangkuhanmu? Genali berdialog sendiri agak angkuh. Kemudian perasaannya turun kembali menyesali kutukannya yang begitu tinggi tadi. Mereka pun tentu kasihan. Manusia punya rasa kasih memang, dilahirkan pun ke dunia untuk berkasih-kasihan dan berterima kasih. Kapal tadi semakin dekat lagi dan lambaian tangan kegembiraan dan keyakinan makin menyala. Tapi para awak kapal menyambutnya dingin sekali.
Yang mereka berikan cuma bayang-bayang wajah keheran dan ngeri pada Genali. Ada yang berbisik-bisik satu dengan yang lainnya, satu dua tampak agak tenang dan menguasai diri. Kebanyakan penuh tanya serta dibebani rasa ngeri yang memberat. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.